Selamat datang di channel Kiki Dazai. Gua kali ini akan bahas alur cerita manga Boruto chapter 79. Yang dimana chapter ini akan dirilis pada tanggal 19. Dimana di chapter ini, mengungkap kekuatan Eida yang sebenarnya, yang mampu mengubah sejarah dan yang hanya bisa dilakukan oleh dewa. Dimana di chapter ini kita akan bisa melihat nasib dari Boruto. Kisah ini berlanjut di mana pencarian Kawaki untuk menyelamatkan Naruto dan Hinata yang diculik dan dibawa ke dimensi lain, melihat Shikamaru mengerahkan banyak pasukan untuk mencari Kawaki, dan atas instruksi Shikamaru, para shinobi desa Konoha terus berjuang keras sekuat tenaga untuk mencari keberadaan Kawaki yang berusaha melarikan diri, yang dimana terlihat di chapter 78 ia berhasil diselamatkan oleh Momoshiki yang merasuki Boruto dari tebasan Sasuke. Kawaki yang terus menghapus jejak cakranya, membuat Shikamaru kesulitan untuk mendeteksi keberadaannya, meski sudah mengerahkan lebih banyak shinobi Konoha untuk terus mencarinya. Di sisi lain, Mitsuki yang ikut bergabung dalam tim pencarian, membuat Boruto menyuruh Sarada untuk pergi mengikuti Kawaki, karena Boruto yang mengkhawatirkan Mitsuki. Kawaki yang berlari dari kejaran para shinobi Konoha pun akhirnya kelelahan dan butuh energi besar untuk memindahkan sesuatu di tengah hutan. Eida yang berusaha juga untuk menemukan keberadaan Kawaki pun akhirnya menggunakan Senrigannya untuk mencari keberadaan Kawaki. Sampai akhirnya ia berhasil menemukan keberadaan Kawaki yang tengah berada di tengah hutan, yang dimana dia berniat untuk mengejar Kawaki. Saat Eida ingin mencari Kawaki dan ingin terbang, Daemon yang berada di bawahnya bilang, "Hei Ika, aku tidak bisa terbang, jangan tinggalkan aku sendiri." Tapi nampaknya Eida menghiraukan perkataan Daemon, dan malah terus fokus mengejar Kawaki. Dan ini terlihat pertama kalinya, Eida meninggalkan Daemon sendiri. Saat tiba di tempat Kawaki, Eida melihat Kawaki yang tengah kelelahan. Saat berhadapan dengan Kawaki, di situ Eida berusaha meyakinkan Kawaki dan mengatakan bahwa dirinya akan selalu ada di pihak Kawaki apapun yang terjadi. Sampai akhirnya, Kawaki sedikit percaya kepada Eida, dan Kawaki mengatakan keluh kesah dan keinginannya, jika dirinya iri dengan Boruto dan berharap dia bisa bertukar posisi dengan Boruto, sehingga tidak dianggap orang luar. Sekaligus ia juga ingin menjaga Naruto. Disinilah ceritanya menjadi menarik dan menurut admin paling berkelas. Di mana Eida menunjukkan dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menulis ulang sejarah. Kekuatan ini ternyata dari Dewa Otsutsuki Shibai yang cahayanya bisa meliputi planet bumi. Di mana dia bisa menulis ulang realita dan takdir di bumi sehingga dapat mewujudkan keinginan Kawaki. Momoshiki mengatakan, Maha Kuasa atau Omnipoten, ini adalah kekuatan tertinggi yang hanya Maha Kuasa dan Maha Tahu yang dapat mengendalikannya. Sebuah shinjutsu di antara shinjutsu, yang konon digunakan oleh dewa dalam proses penciptaan dunia, dan terlihat Eida telah berhasil membalikkan kehidupan Boruto dan Kawaki. Yang dimana kini Boruto menjadi musuh Konoha yang membunuh Naruto dan Kawaki kini menjadi Kawaki Uzumaki. Sampai akhirnya, Mitsuki yang tengah berhadapan dengan Boruto langsung menyerang Boruto, dan terlihat Mitsuki nampaknya juga terkena jutsu dari Eida sampai-sampai Mitsuki menggunakan jutsu andalannya yaitu, Orochi Ikazuchi untuk berusaha membunuh Boruto. Sarada yang berada di sana juga tampaknya terkejut, tapi seperti yang udah kita tahu kalau dari awal Sarada tampaknya tidak terpengaruh oleh kekuatannya Eida, dan nampaknya jutsu ini juga tak mempengaruhi Sarada juga. Hingga di akhir momen terlihat, Momoshiki yang mengatakan bahwa Kawaki sekarang terlihat seperti anak Naruto yang lahir dan besar di Konoha. Sedangkan Boruto sekarang terlihat seperti orang asing, yang sudah membunuh Hokage ke-7 yang membuatnya dibenci seluruh desa. Dan nampaknya terjawab sudah ucapan Momoshiki yang mengatakan kalau, akhir sudah dimulai.
yang dimana di chapter ini menunjukkan kalau Kawaki Uzumaki merupakan seorang putra Hokage ke-7 yang lahir dan dibesarkan di Konohagakure. Sementara Boruto merupakan orang asing yang telah membunuh pahlawan Perang Dunia Shinobi keempat, yaitu Hokage ke-7 Naruto Uzumaki. Ya, kira-kira seperti itulah cerita dan sejarah yang ditulis ulang oleh kekuatan dewa yang dimiliki Eida. Kemampuan ini menurut penilaian admin, sifat sebenarnya dari kekuatan daya tarik atau pesona yang dimiliki Eida. Yang dimana ia memanipulasi ingatan semua orang melalui cakra mereka, dengan menjadikan Boruto sebagai musuh desa dan Kawaki sebagai putra Naruto Uzumaki. Kini perkataan Momoshiki Otsutsuki terjadi sepenuhnya. Boruto yang benar-benar kehilangan segalanya, bocah yang dikenal baik oleh orang-orang terdekatnya seketika dibenci oleh seluruh desa. Dan Kawaki benar-benar mencuri kehidupan Boruto, mulai dari keluarga, teman, desa, sejarah, bahkan kehilangan nama klan Uzumaki. Momen ini membuat admin sedikit flashback, di mana melihat Boruto yang dikucilkan dan dibenci seluruh desa, mengingatkan admin saat masa kecil Naruto yang dibenci dan dikucilkan seluruh desa. Walau dia tidak melakukan kesalahan, dia dianggap orang asing hingga dibenci seluruh desa. Menurut admin, memang terlihat semakin menarik aja cerita Boruto, dan di luar prediksi kita semua. Di mana karakter utama menjadi villain. Tapi ya kita lihat saja chapter-chapter berikutnya yang pasti akan jauh lebih epic. Dan juga nantikan terus update anime Boruto dan Naruto di channel ini. Jadi buat kalian yang suka channel baru ini jangan lupa subscribe, like, dan komennya juga sob. Ciao. ありがとうだってばよ。